Emang seharian gak mandi sih, jadi aduh. Biarpun Tetep ke hutan harus tetap wangi. iya, walaupun gitu kan sampai nggak seharian itu nggak mandi. Sama aja bohong dong. Nanti juga lama-lama bau apak lagi. Udah ganteng lah. Kayak Iya, udah ganteng, udah tenang aja. anak 16 tahun kan. Ya terserah sampean mau ngomong anak 16 tahun, 18 tahun. Tapi umur itu akan terus bertambah. Ingat itu. Besok aku live-nya itu Senin pakai OSIS yang merah putih SD, Selasa yang SMP, Kamis SMA, Jumat Sabtu pramuka, Aduh, angel wis. Minggu pakai batik. Ini sindrom apa kalau boleh tahu ya, sedulur ya? Ini Mas Haji ini kepengen balik masa muda tapi umurnya udah nggak muda. Di KTP itu 17, Ya terserah sampean. sisanya Oh alah. Oke lur, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Haji di channel Kumbang Misteri. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi di Gunung Mahameru atau biasa disebut Gunung Semeru, sedulur ya. Pada malam hari ini saya dan Mas Haji mendapatkan isyarah kembali ke gunung ini karena beliau yaitu Eyang Syekh Subakir merasakan ada suatu hal yang bakal terjadi. Ya walau alam, saya juga tidak mengetahuinya apakah hal itu ada sangkut pautnya dengan misi kita sebelumnya yang ada di gunung ini, atau ada hal lain yang mungkin merasa ada hal yang lebih berbahaya dari kemarin-kemarin. Jadi mau nggak mau kita datangi lagi ke Gunung Semeru. Insya Allah saya dan Mas Aji akan mencoba untuk mencari tahu informasi yang ada di gunung ini kembali. Ini kita berada di tempat yang berbeda dengan Gunung Semeru waktu awal kita datang di sini. Kita berada di tempat yang lebih jauh dari pemukiman warga, tentunya jauh juga dari tempat pendakian biasanya orang-orang mendaki di gunung ini, sedulur. Kita menghindari banyaknya orang mendaki ya, demi keselamatan mereka. Mau tidak mau kita lewat jalan yang tidak ada jalan apa itu namanya Mas Haji, kalau di gunung itu kan biasanya ada tanda-tandanya itu. jalur pendakian. Iya, jalur pendakian. Ya, nyasar atau tidaknya walau alam lah. Kita yakin aja kepada Yang Maha Kuasa. Begitu. Dan mungkin Mas Haji ada kata-kata untuk penonton, silahkan soal tuh. Apa yang tadi ya? Intinya jaga kesehatan. Terus jaga hati dan pikiran untuk selalu fokus dan berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Benar sekali. Seperti itu paling. Oke. Ya, biasa Mas Haji, ini kita sebelum masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan kalian masing-masing juga ya, sedulur ya. Monggo Mas Haji, apa saya ini? Gini tadi, kalau di Indonesia, terutama di Jawa itu lebih menghormati yang tua. Iya udah tahu dari kemarin kayak gitu mulu. Biasanya yang beruban. Ya sudah ini saya aja yang memimpin, terserah sampean. Iya begitu Trik, saya menghormati orang tua loh. Udah yuk kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Lamun Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Mas, kita lanjut Mas. Kita lanjut perjalanan lagi.
Ini sebenarnya kembung ini Hendrik, tapi ya, Nih, Mas Haji, bentar. Kembung, jangan kebanyakan minum kopi. Nanti ngedrop badannya gimana? Keseringan minum kopi, Oh, ngerokok, air makannya kurang. air putih kan tetap Nanti kenok. Bagaimana Mas Haji? jangan. Itu kan penyakit medis, Mas. Umur boleh tua, jiwa tetap muda. Air putih itu perlu dulu. Bawa, Tenang aja. Nih, air putih semua. minta. Belilah. Merokok aja saya modalin. Ini minta. Rokok nih, apa nih? Alamu, itu kan sebagai suatu apa namanya? Apa tuh namanya? Akomodasi. Kan sampai yang nyepir. Saya kan yang duduk santai. Kalau nggak sambil ngerokok ya nggak enak lah. Iya. Kan kurang fokus gitu. Oke, Lur, ini kita lanjut perjalanan lagi, sahabat. Masih sama ya di gunung, suasananya seperti ini, Lur. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini Sepertinya siapa makhluk ini, Mas Haji? kata Hendrik, kita jangan terlalu berpikir ini makhluk baik atau tidaknya, tapi kita coba tarik dulu apa Hendrik ya. Alangkah baiknya seperti itu sih. Tumben ini tidak ada Serangan ya. serangan. Nggak tahu sih. Berarti kita disambut dengan baik apa ya? Tapi kita jangan selalu berpikir seperti itu. Bisa jadi makhluk ini manipulatif atau bagaimana kan? Walau alam, nggak tahu kan Mas Haji. Alangkah baiknya kita berinteraksi saja. Kita mengetahui apa yang ingin dia sampaikan. Ya, tapi kita harus tetap waspada ini. Benar sekali Mas Haji. Hei, permisi. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami sehingga Anda menghalangi jalan kami? Silahkan Anda pilih salah satu dari raga kami. Ini mau saya tarik masuk ke tubuh saya Lur, tapi dia menolak. Dia hanya ingin masuk ke tubuhnya Hendrik. Aduh, bagaimana ini? Hehehe. Akan sangat berbahaya jika seperti ini. Kenapa Anda ini? Seperti ada yang risaukan sama Anda ini. Aduh. Coba tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini makhluk yang berkeyakinan sama seperti kita ini Lur. Ada apa? Bergegaslah pergi dari gunung ini. Secepatnya. Kenapa? Sudahlah, secepatnya pergi. Loh. Bahaya, sangat terlalu bahaya bagi kalian. Aduh, bagaimana ini? Bahaya yang seperti apa ini? Apakah saya boleh mengetahuinya? Harusnya dia pegangan sama pohon itu Lur, karena badan Hendrik itu gede, hampir sama kayak pohon itu. Udahlah, manusia. Pergi dari sini. Sebentar. Kenapa? Apa kita bisa bicara sambil duduk atau tidak? Coba, saya ingin tahu. Baiklah, duduklah. Oh iya, baik. Kenapa? Apa yang Anda khawatirkan? Majulah.
Oh iya iya iya. Buatmu. Hah? Untuk melindung. Tempat ini sangat berbahaya. Oh iya. Ini buat payungan. Untuk melindungi dirimu, tentu saja. Itu sebagai pemagar diri kalian. Iya iya. Begini, manusia. Namun sebelum itu, saya merasa gunung ini sebentar lagi akan meletus. Allah Akbar. Akibat mengamuknya salah satu sangyang, dan ada salah satu sangyang lagi yang terbangun dari tidur lamanya. Dia adalah simbol dari kehancuran. Dia tidak suka adanya manusia yang sudah menyimpang, apalagi di zaman saat ini. Sudahlah manusia, lebih baik kalian pergi. Pergilah, pergi. Sabar. Pergi. Sabar dulu. Pergi. Ini sangat berbahaya bagi kalian. Duduklah. Tenangkan diri Anda. Coba ceritakan baik-baik. Saya mengetahui Anda ini seperti ada yang mengawasi. Jadi Anda ini khawatir. Bukan begitu. Benar manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad. Ya batu nicara, atas izinmu ya Allah. Buatkan pagar Batu nirjara. yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Batu nirjara. Apa tadi saya tidak mendengar? Tidak Lihatlah salah mendengar. di sekeliling Anda ini bagaimana? Namun sepertinya perkataanmu benar. Akhirnya rumahku terlindungi. Oh, pohon ini rumah Anda. Terima kasih manusia. Tidak Sama-sama. disangka kalian adalah pemegang batu nirjara itu. Mohon maaf bila saya merasa begitu sangat panik dan membuat kalian ikut menjadi tidak betah melihat keadaan saya. Tidak apa-apa. Jadi intinya perseteruan dua sangyang. Tentu yang saya takutkan nanti gunung ini akan hancur, menyebabkan suatu erupsi dan membuat manusia yang lain menjadi korbannya. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk penghuni seperti kami akan hancur manusia. Jadi mungkin sekarang dampaknya di bangsa Anda ini. Ini baru berdampak di bangsa kami, belum berdampak ke bangsa manusia. Oh, yang ditakutkan seperti itu. Sejujurnya, yang saya takutkan rumah saya hancur. Rumah ini sudah berdiri sejak ribuan tahun. Insya Allah tidak. Insya Allah pagar yang saya buat dengan perantara batu nirjara, dengan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pagar ini akan selamanya melindungi tempat Anda ini. Jika memang kalian adalah pemegang batu nirjara, maka saya ingin meminta tolong kepada kalian. Apakah kalian menyanggupinya? Maka akan saya jelaskan apa yang terjadi Silahkan. di tempat ini. Insya Allah kita akan bersedia membantu Anda. Baiklah manusia.
seperti ini. Karena zaman semakin maju, maka umat manusia akan semakin lalai dengan tugas yang sebenarnya di dunia ini. Karena hal itu, salah satu sangya yang bernama Sangya Pralayakala, dia ingin menghancurkan umat manusia dan ingin membangun kembali layaknya seperti zaman terdahulu. Mendengar hal itu, Sanghyang Agni Bagaswara, Agni Bagaswara, dia mengamuk dan tidak menerima bangunnya Sanghyang Pralayakala. Karena Sanghyang Pralayakala adalah simbol kehancuran bagi umat manusia. Seperti itu. Masya Allah. Beliau yaitu Sanghyang Agni Bagaswara, dia memegang teguh. Dia adalah makhluk yang sangat berwibawa, sangat tegas dalam menghadapi suatu hal, terutama untuk melindungi umat manusia. Iya. Jika terjadi seperti ini, yang saya khawatirkan, pertarungan mereka akan menyebabkan kehancuran bagi gunung ini. Ya. Saya paham apa yang Anda bicarakan itu. Dan ya, insya Allah sebisa dan semampunya kita akan membantu Anda dan semua makhluk yang ada di sini. Sudah. Shh. Bagaimana? Cup. Iya. Shh. Sudah. Jangan menangis, sudah. Susu coklat, susu putih. Saya minta air, bukan susu. Apakah dirimu memilikinya? Astagfirullah. Kecil, sudah. Lebih baik Anda, jika memang tidak bisa membantu saya, setidaknya saya inginkan Anda bersama makhluk yang lain yang mungkin berkeyakinan berbeda ataupun sama dan mungkin tidak berani dengan kedua sangyang itu. Saya mohon bantu doanya seperti itu saja, karena doa dari kalian semua, entah dari bangsa manusia ataupun dari bangsa Anda juga, itu untuk perisai bagi kami berdua dalam menyelesaikan permasalahan di sini ini. Namun berhati-hati, manusia, Insya Allah banyak sekali yang menentang kami. Walaupun ada yang asli penghuni sini, mereka justru malah mendukung pertarungan. Mereka berdua. Berhati-hati manusia. Iya. Saya paham. Karena tidak hanya di bangsa Anda saja, di bangsa manusia juga pasti ada perselisihan. Saya mohon kepadamu manusia. Saya mohon. Aduh. Mohon. Aduh. Saya ingin minta tolong kepadamu sekali lagi. Saya ingin minta tolong. Iya. Aduh. Maafkan saya. Maafkan saya manusia. Ya Allah. Iya. Bergegaslah ke sana manusia. Iya. Baiklah. Saya akan ikuti saran Anda dan mungkin aduh banyakan saya ini loh.
Dan mungkin jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda keluar dari tubuh rekan saya. Dan saya akan mencoba berjalan ke arah sana seperti yang Anda tunjuk itu. Baiklah. Baiklah manusia. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Saya mohon pamit. Silakan. Bagaimana cara keluarnya? Oh, Anda ingin keluar sendiri atau dibantu? Saya menangis hingga lupa Oh, Allah. mantra untuk keluar dari tubuh manusia. Ini gimana manusia? Bagaimana cara keluarnya? Oh, baca mantra ini jika Anda ingin keluar. Bagaimana? Breng kedobreng dobreng. Si Hendrik kado kayak obreng. Breng dobreng. Si Hendrik Si Hendrik celananya rombeng. celananya rombeng. Iya. Oh. Astagfirullahaladzim. Ayo Allah, gimana Mas Haji? Iya, itu ternyata Sohibul Wilayah, Hendrik. Oh. Dan ternyata ini rumahnya. Oh, ini rumahnya. Iya. Oh. Dan ternyata tadi sosok yang masuk ke tubuh kamu itu bilang, Hendrik, bahwasanya di sini ada permasalahan antara beberapa sanghyang. Dan intinya dia meminta bantuan kita. Lebih tepatnya keduanya ada di arah sana itu, di belakang kamu. Dan kita untuk tidak lupa jika ingin melawan kedua sanghyang itu atau para bangsa iblis yang ada di sini, kita harus membaca mantra, Dik. Apa itu? Tadi dikasih mantra kita. Apa itu mantra? Seperti ini, Dik. Kamu ikutin apa kata saya ya. Oh, iya ya, siap ya. Breng kedobreng dobreng. Breng kedobreng dobreng. Si Hendrik katoknya rombeng. Si Hendrik atau kayak rombeng. Itu mah sampai sendiri yang bikin mantranya, ngawur. Loh. Nanti kamu cek aja di video rekodan itu. Nggak mungkin makhluk ini yang bikin mantra seperti itu. Loh. Allah. Terus pertarungannya ini antara sanghyang siapa Pak Haji, kalau boleh tahu di gunung? Sangyang Agni Bagaswara dan Pralaya kaya apa ya, Pak? Pralaya Kaya apa kala? Pralaya kala kalau nggak salah. Iya. Itulah tadilah. Ya sudah, nanti saya lihat aja videonya, kita lanjut lagi. Iya, oke, Dik. Punten, Mbah. Monggo. Allah Akbar. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rabbi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untungnya masih bisa di ini, Dik. Apa namanya? Kondisikan. Karena kita membawa batu. Jangan disebutkan dulu Mas Haji. Jangan disebutkan dulu. Kita harus merahasiakan media kita terlebih dahulu. Kita akan sengaja kita tutup kembali energinya. Hei makhluk, mengapa Anda menyerang kami? Allahu Akbar. Oh, begini cara main dia. Jadi benar apa yang dikatakan salah satu Sohibul Wilayah tadi. Ada yang berada di kubu pemberontak, ada juga yang berada di kubu ingin keselamatan, Nur. Jadi ada dua kubu. Kubu makhluk penghuni sini rupanya dia ingin kehancuran. Sedangkan kubu yang tadi yang kita temuin itu menginginkan suatu keselamatan. Ini harus kita bereskan ini, Mas Haji. Hei makhluk, sudahlah dengan apa yang sudah Anda serang kepada kami. Itu percuma saja. Waspada, Dik. Iya. Fokus. Awas ini. Kayaknya banyak banget bakal ada makhluk berdatangan ini, Dik. Maka dari itu Mas Haji, astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, Mas. Ya Allah, Mas. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah. Allahu Akbar. Hei. Apakah Anda bisa berkomunikasi? Hei, berbicaralah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Ini makhluk. Astagfirullah. Oh, jangan tertawa. Fokus. Hei, makhluk. Pulang aja. Apa? Pulang aja. Pulang? Pulang. Ya Allah. Ini makhluk. Tak kira sangar ya, sedulur ya, dari suara geremannya. Rupanya sumbing. Astagfirullah. Maafkan saya atas kelancangan saya. Hei, apa yang kau inginkan? Ingin menyerang saya? Allahu Akbar. Aku belum tahu saya. Emang siapa Anda? Saya Falimah. Terkuat. Itu. Oh, terkuat di sini begitu. Oh. Allahu Akbar. Oh. Sakti juga Anda ya. Tapi tolong ngomongnya yang jelas ya, makhluk. Ayo kamu, ha? Ulangi lagi. Aku ngomong apa aku? Astagfirullahaladzim, ini makhluk nggak jelas lur, ngomongnya lur, saya nggak bisa memahaminya. Hei, sudahlah, kita tidak usah berselisih seperti ini. Hati kalian Apa? makhluk yang mencoba untuk menelan obat ini. Tidak, mohon maaf. Saya tidak menyerang. Tapi Anda sendiri yang tiba-tiba menyerang. Kamu lagi-laginya tertawa. Saya tidak tertawa. Kamu ya. Sudah. Begini, duduklah terlebih dahulu. Duduk. Tenang terlebih dahulu, oke? Silahkan duduk. Saya ingin menjelaskan sesuatu kepada Anda. Bisakah diajak berdiskusi seperti itu? Apa ini? Saya datang ke sini karena saya mendengar suatu permasalahan. Yang pertama, Mau ayah? hah? Mau ayah? Kaya? Tidak, saya tidak menginginkan kekayaan. Wah. Mau ayah? Uang sekepok sedulur. Masya Allah. Sakti juga engkau ya, walaupun ngomongmu agak sumbing seperti itu. Masya Allah. Ayo. Ayat. Kamu. Jaga kalian. Astagfirullahaladzim. Kamu menyepelekan saya. Astagfirullah, saya nggak paham lur perkataannya. Allahu Akbar. Hanya aji tonjo dilupa. Dia baca mantra. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Baiklah jika Anda permainannya seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu nirjara, tundukkanlah makhluk ini.
atas izinmu ya Allah. Allahu Akbar. Apa? Pusaka kamu. Sudahlah. Lagi pula Anda ini berada di pihak simbol kehancuran. Hei, dengarkan. Asukan goblok. Asukan goblok kalian. Goblok kalian, masukkan goblok. Ya, lain pasukan sendiri. Dia sendiri yang kalah. Goblok kayak lain gue, goblok. Allahu Akbar. Ya Allah, ada aja makhluk ini. Astagfirullahaladzim. Begini. Ya. Oh, mohon maaf. Baiklah, akan saya tutup terlebih dahulu batu nirjala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, batu nirjala tertutuplah. Begini, ya, makhluk. Saya sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Anda. Jika Anda bisa dibicarakan baik-baik dengan saya. Begitu. Saya mendengar ada beberapa kubu. Ada yang berada di kubu simbol keselamatan dan ada yang berada di kubu simbol kehancuran. Dan engkau mendukung. Ah? Maksudnya? Ayo kamu apa? Maksud saya apa? Tahu. Ngomongmu yang gak jelas nyalain kuping saya. Oh alah. Kuping kamu bugek. Kamu yang ngomongnya gak jelas kok ngomong salah saya karena budek. Begini. Engkau berada di pihak pendukung pertarungan Sangyang Agni Bagaswara dan Pralayakala. Dengarkan dulu. Atau mau tak cabut ilmumu? Hah? Apa ya, aku bisa. Iya bisa, insya Allah, atas izin Allah. Baiklah, jika itu mau. Saya tidak sombong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ku cabut ilmumu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cabutlah ilmu makhluk ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bentar dulu, ini saya bingung. Allahu Akbar. Ini ikut ketarik, Lur. Allahu Akbar. Sempak sama kolornya Mas Haji. Bau banget lagi. Bau pesing. Oh, ya Allah. Mohon maaf Mas Haji. Lur. Astagfirullah. Ke kempak ini. Engkau menangis karena ilmumu hilang, ha? Saya sedang kebingungan kenapa ini sempak sama kolornya rekan saya ikut ketarik gini, ha? Engkau masih ngurusin ilmumu. Sudahlah, ilmumu itu sangat berbahaya. Asal Anda bertobat, maka saya akan mencari hal yang lebih baik dari ilmu kegelapanmu itu. Bagaimana? Ini saya sedang bingung, Lur. Ini sempak sama kolornya Mas Haji ikut ketarik sama saya. Astagfirullah. Baiklah, apakah engkau ingin bertobat? Apa engkau? Engkau ingin mengetahuinya? Maka nanti suaramu akan menjadi lebih bagus lagi daripada sekarang. Hari kuya banyak pahukah aku gak mengaku ke kalian.
Begini ya, jika engkau ingin melihat suatu keindahan, maka akan saya berikan. Jika engkau bertobat, engkau akan melihat hal seperti itu. Jika engkau tidak percaya, akan saya perlihatkan sedikit. Apa hukumnya? Ayah, apa itu obat? Apa itu tobat? Maka Anda akan sadar dengan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu nirjala, terbukalah. Coba ngomong. Ngomong. Kenapa? Mulut saya jadi seperti kalian. Ya seharusnya bersyukur dong. Yang tadinya mulutmu itu doa, sekarang menjadi normal lagi. Apa itu syukur? Sejahat-jahatnya manusia pasti akan memiliki suatu kebaikan. Saya tidak ingin menghukummu dengan hal-hal yang lebih sadis. Saya tidak menginginkan hal itu. Sekarang apa kau sudah mengetahui apa arti dari tobat? Saya belum memahami apa itu arti kata tobat. Tobat itu berada di jalan yang benar, mengikuti ajaran yang benar, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Itu arti dari kata tobat. Dan tidak memperanak ataupun menganakan suatu Tuhan. Tuhan itu hanya ada satu. Siapa? Tuhan itu siapa? Kalau dari keyakinan saya itu jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh dunia yang ada di tempat ini. Karena dari Sang Yang Pralayakala tidak pernah memberitahukan hal seperti itu. Maka dari itu Anda lebih memilih Sang Yang Pralayakala. Begitu rupanya. Mengapa? Mohon maaf. Diamlah sebentar. Sosok yang ada di belakang Anda. Engkau bisa merasakannya siapa beliau-beliau yang ada di belakang saya. Bagaimana? Siapa beliau yang memakai jubah berwarna putih? Oh, beliau adalah Eyang Syekh Subakih. Beliaulah yang sudah menuntun saya dan rekan saya untuk menyebarkan suatu dakwah. Apa untungnya saya jika saya bertobat dan mengikuti jalan? Apakah saya bisa mempunyai suatu wilayah kekuasaan? Engkau menginginkan suatu kekuasaan. Setidaknya diriku ingin mempunyai satu wilayah yang luas
dan saya menginginkan memakai mahkota. Memakai mahkota. Tapi sebentar, apakah jika saya bertobat, saya bisa mempunyai kerajaan sendiri? Insya Allah, asal engkau berada di jalan yang benar dan tidak merusak seperti halnya saat ini yang Anda lakukan. Engkau menginginkan mahkota? Baiklah. Ini gimana lagi naruhnya? Bentar Lur ya, kita taruh sini dulu. Apa itu? Ini adalah mahkota sementara dan engkau akan merasakan seberapa hebatnya mahkota. Ini saya pakai di kepala Anda ya makhluk. Nah, gimana? Merasakan wibawa bukan? Sangat berwibawa sekali Anda. Itulah yang akan Anda dapatkan ketika Anda sudah bertobat. Seperti itu manusia. Tentu seperti Maka itu. diriku terlihat berwibawa. Ya jelas, tapi ini hanya bersifat sementara. Dan jika engkau sudah bertobat, ya makhluk, nanti Anda akan dituntun oleh beliau, yaitu Eyang Syekh Subakti, menuju ke jalan yang benar. Beliau adalah juga dari salah satu kerajaan terbesar. Saya pernah melihat mahkota seperti itu. Alhamdulillah. Apakah hanya saya sendiri yang memilikinya? Tentu itu hanya Anda sendiri. Tidak apa-apa, nanti akan saya berikan kepada Anda. Namun untuk sekarang Anda bertobat dan saya cabut ilmu Anda. Bukankah ilmuku sudah hilang semua karena dirimu tadi? Kata siapa? Ilmumu itu masih ada di mulutmu ini. Saya mengetahuinya. Itu yang menyebabkanmu itu menjadi doer bibirnya. Saya cabut terlebih dahulu. Bismillah. Ya, batu bicara. Oh, apa ini? Nah, jadi lebih ringan kan? Coba ngomong yang keras sekarang. Seharusnya sudah bisa. Tidak seperti tadi manusia. Tidak seperti tadi kan? Baiklah. Sekarang ulurkan tanganmu, makhluk. Untuk apa? Saya akan menuntunmu ke jalan yang benar. Seperti itu. Tapi berjanji jika Anda mencoba untuk menuju ke jalan yang salah lagi, Anda akan hancur dengan sendirinya. Apakah para pasukanku bisa seperti diriku? Bagaimana? Apa tadi kau katakan? Bertobat. Bertobat tentu bisa. Pasukan-pasukan Anda akan juga dituntun oleh beliau. Tentu. Berkumpullah kalian. Jangan yang bercut. Nah, begitu jadi tegas. Anda ini sebenarnya cocok menjadi Baginda Raja. Hanya saja Anda berada di jalan yang salah. Nanti insya Allah beliau akan menuntun Anda ke jalan yang benar. Siapa namamu? Mungkin suatu saat ketika saya bertemu lagi, Anda sudah menjadi raja yang berwibawa. Apakah Ya perlulah. Anda mengetahui namaku? Tentu saya memerlukannya. Sebut saja Raksa Wibowo. Raksa Wibowo.
Baiklah. Ulurkan tangan Anda. Hei. Tapi enak seperti ini manusia. Iya, tapi Anda harus bertobat. Ayo. Saya tidak memaksa. Anda ingin atau tidak? Oh, kalau ingin, maka silahkan. Ya, ulurkan tangan saya. Baik manusia. Bukan kaki. Mohon maaf. Baik. Sembarangan banget Maafkan kamu saya, ya. maafkan saya. Oh, Baik, Allah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja manusia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rahman. Ni. Apa tadi? Nirrahim. Rohim. Ashadu Aduh. alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya seperti itu saja. Iya, hanya seperti itu. Nanti kedepannya Anda akan dituntut oleh beliau. Silakan bawa penuntut Anda ke beliau yang saat ini berada di belakang saya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dulur ya, drama yang sangat panjang sekali. Akhirnya makhluk itu ingin bertobat menuju ke jalan yang benar, dulur. Gimana Mas Haji? Bangun Mas? Ya. Memang sangat sekali. Begitu Mas Haji. Keluarkan dulu. Ayo Mas, bangun Mas. Alhamdulillah Mas Haji. Tadi makhluk itu walaupun banyak sekali dramanya, udah selesai lah permasalahannya. Iya, tapi itu nggak sadar Mas. Nggak ada yang beda. Enggak ngaku loh. Nggak ngerasa bebas itu bawahnya. Tapi agak kayak Kenapa? cabang bayi. Nih, mohon maaf Mas Haji. Ini pegang dulu. Ini sapakmu Mas. Pegang dulu ya. Nanti tak jelasin lah sambil jalan. Panjang ceritanya nanti dipakai. Ayo kita sambil jalan dulu. Curiga ini, Hendrik. Apa? Kamu jangan-jangan
Jadi kehormatanku ini. Sembarangan nyuri kehormatan sampai amit-amit. Gimana ceritanya bisa kayak gini kok? Alah, nanti kita sambil jalan yuk. Ayo kita jalan dulu, Mas. Ayo ke sini, Mas. Lewat sini. Iya. Oke, Lur, nanti kita lanjut lagi ya, dulur ya. Awas, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini besar banget Rick. Iya. Astagfirullahaladzim. Energi negatifnya besar banget. Apakah ini makhluk dari simbol kehancuran? Allahu Akbar. Ya Allah, Mas. Mas Haji. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa serangan Anda sangat kuat sekali, Dik? Iya. Jangan sebut media kita, Mas Haji. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mau apa sebenarnya? Ini Anda kalau energi batu nirjara dibuka, makhluk ini bakalan kabur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Hentikan makhluk. Tenang terlebih dahulu, hai. Sepertinya kau yang bernama Sanghyang Pralayakala. Energinya batu nirjara belum saya buka, namun saya merasa kaki saya gemetaran, seluruh. Allahu Akbar. Ya Allah. Hei, Pralayakala, hentikanlah. Saya merasakan energi negatif yang sangat luar biasa dari dirimu. Allahu Akbar. Hanya dengan menginjakan kaki dia bisa mengeluarkan suatu api, Lur. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan ikut campur terlalu dalam. Mengapa memangnya? Ada apa dengan kalian berdua sehingga engkau ingin menghancurkan umat manusia? Apa perlu saya menjawab pertanyaan itu? Tentu saja. Itu sangat diperlukan. Apakah saya boleh mengetahuinya? Semuanya sudah jelas. Allahu Akbar. Hai Pralayakala, perbuatanmu salah. Ingin kembali menjadi seperti zaman dahulu dengan menghancurkan umat manusia. Lalu engkau bangun kembali dengan sifat yang berbeda dengan zaman dahulu. Itu sebuah perbuatan yang salah. Jadi dirimu sudah mengetahui niat sesungguhnya yang ada di dalam pikiran. Tentu. Dan kau saat ini sedang berseteru dengan Sanghyang Agni Bagaswara. Ketahuilah, jangan sampai kalian membuat ulah ke umat manusia. Jadi dirimu menginginkan upeti yang diberikan oleh
Agni Bagaswara. Upeti. Mohon maaf, saya memang mengetahuinya. Beliau adalah pembuat pusaka. Membuat suatu pusaka. Dan saya tidak menginginkan suatu upeti dari beliau. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang engkau perbuat. Manusia di mana-mana membantu, pasti ada sesuatu. Tidak semuanya manusia seperti itu. Manusia semuanya sama saja munafik. Hei, jangan beranggapan kalau saya ini munafik. Saya hanya menjalankan tugas bersama rekan saya untuk menyebarkan suatu dakwah, bukan untuk mencari suatu upeti. Saya tidak mencari hal itu. Hati dan pikiranmu itu sangat berbeda. Begitu rupanya. Baiklah. Jadi begini. Engkau tidak menyukai umat manusia zaman sekarang. Baiklah, saya memahaminya. Namun caramu salah. Kami para satya menginginkan tanah Jawa ini seperti dahulu. Oh, tidak semua para sangyang seperti engkau ya. Ingat baik-baik. Mereka para sangyang yang mengikuti keyakinan seperti kamu. Tidak semuanya. Beliau-beliau Sangyang Antaboga dan masih banyak lagi yang berbeda keyakinan dengan saya tidak seperti itu. Hianat semua mereka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Tidak ada kata pengkhianat. Engkaulah yang seharusnya bertaubat. Pralayakala. Perbuatanmu sudah melenceng. Pantas saja Agni Bagaswara tidak menerima kehadiranmu karena engkau ingin menghancurkan umat manusia. Apa yang tadi kau katakan? Taubat. Tentu. Apa untungnya? Untungnya Anda akan merasakan suatu ketenangan. Tidak berpikiran seperti Anda yang saat ini. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Ingat baik-baik ucapan. Di dunia ini entah itu bangsa atau bangsa manusia, kehidupan di dunia ini tidak ada yang namanya ketenangan. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata siapa di dunia ini tidak ada ketenangan. Ketenangan terjadi jika Anda tidak mencari ataupun membuat suatu permasalahan. Baiklah, sudah cukup pembicaraanmu. Baik-baik. Manusia bangsa kalian itu tidak ada yang namanya hidup. Lihat di sebelah sana adalah tempat untuk memuja, minta kekayaan, bahkan dari bangsamu
sampai tega membunuh sebangsa juga. Itu karena kekuasaan dan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada kebenaran. Baiklah, akan saya jawab ucapanmu tadi. Mengapa manusia mudah terhasut dengan pikiran-pikiran busuk seperti itu? Hei makhluk, apakah engkau tidak mengetahui dunia ini bukan hanya umat manusia saja yang ditempatkan di sini? Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya syaitan, ada pula yang namanya iblis. Iblis dan syaitan itu adalah satu makhluk yang bekerja sama untuk menghasut pikiran manusia. Ingat baik-baik itu. Baiklah, saya sudah menjawabnya. Namun mohon maaf, saya tidak bisa berbicara panjang lebar. Saya harus menyelesaikan permasalahan ini. Banyak berbicara tapi tidak ada isi. Baiklah, terserah ucapamu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu nirjara, terbukalah. Allahu Akbar. Kenapa diriku bisa seperti ini? Ingat perkataan saya tadi. Engkau berkata bahwa ucapan saya tidak ada isinya. Namun ingat baik-baik. Ucapan saya tadi, di atas langit masih ada langit. Kecil aku tidak bisa. Batu nirjara itu. Ingat saya tadi. Di atas langit masih ada langit. Saya tidak menyombongkan diri, saya hanya membuktikan. Sekarang kau mengetahui bukan? Umat manusia itu bukanlah bangsa yang lemah. Kami bisa saja menundukkan kalian jika Tuhan berkehendak. Tidak segampang itu. Kalian bisa menentukan. Lantas apa mau saat ini? Engkau masih berusaha sok sombong, ha? Sombong sekali manusia. Bangsat kau. Terserah dirimu saja. Mau mengatakan saya sombong atau bagaimana terserah. Saya di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di gunung ini. Manusia, Kenapa diam? Jangan cari pecundang kalian. manusia itu layaknya daun yang sudah kering ini. Walaupun daun ini sudah kering dan jatuh ke tanah, tapi masih banyak yang lebih bisa mendampingi. Sudahlah, pralaya kalah. Engkau sudah kalah. Lebih baik engkau bertobat. Apa itu tobat? Tentu menuju ke jalan Apa yang itu benar. tobat? Allah Akbar.
Anda sepertinya sangat ngotot sekali ya. Bisa mengalahkan. Hei, jangan halu. Lihat ke sini baik-baik. Wah, sang yang takut melihat kejayaan. Oh, begitu rupanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Nirjara, bantulah saya untuk mendatangi beliau, Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Allah. Karena itu kau memanggil beliau. Lihatlah ke sana, wahai makhluk. Hei, Kau jangan bermimpi manusia. lihat terlebih dahulu di belakang saya. Banyak omong tapi tidak ada bukti. Lihat di belakang saya. Bangsat kau manusia. Masih bisa-bisanya menyiksa diriku yang Saya tidak menyiksa Anda. Lihatlah beliau yang ada di belakang saya. jauhkan benda itu. Baiklah, saya akan menjawab. Oh. Hormat saya, Sang Yang. Saya Nurlewa. Kak Cendra. Kenapa baru saja berkumpul di tempat ini? Baiklah manusia, ampuni saya. Apa yang kau inginkan manusia? Apa yang saya inginkan? Biar kau bisa pergi dari tempat ini. Kembalilah ke tempat asalmu. Dan janganlah membuat suatu ontra-ontra lagi. Saya tidak memaksa untuk dirimu bertobat. Tobat atau tidaknya tergantung Anda. Dengan datangnya beliau seharusnya Anda sudah mengerti perbedaan Anda dengan Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Apa itu manusia? Sepertinya akan sangat panjang bercerita dengan Anda. Singkat saja, wahai makhluk. Ya. Bertobat itu tentu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan suatu perintahnya. Lantas, apa lagi? Dengan bertobat, Anda akan mengerti seberapa indahnya dunia ini. Dan Anda akan mengetahui bahwa bukan hanya dunia ini saja, masih ada yang namanya dunia akhirat. Apa itu? Tempat berkumpulnya kami serta dirimu di dunia akhirat itu. Di suatu saat ketika kami sudah mati. Seperti itu. Tentu. Lantas siapa Tuhan? Engkau tidak mengetahui siapa Tuhan saya. Kami tidak mengerti. Oh, baiklah. Yang senantiasa disembah. Bangsa seperti kami. Baiklah. Kalau dalam keyakinan saya,
Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah satu-satunya yang maha kuasa, dan tidak ada lagi selain beliau. Itu dalam keyakinan kami. Sekarang apa maumu saat ini? Apakah Tuhanmu seperti yang lain yang memiliki anak dan cucu? Jadi Anda berpikir seperti itu? Tidak. Tuhan saya mutlak, hanya ada satu. Di mana saya bisa menemui? Di mana? Tuhan itu dari keyakinan saya tidak bisa ditemui, tapi engkau bisa merasakan kalau Tuhan itu berada di sekitaran kita. Begitu. Seperti itu manusia. Benar sekali. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Lantas, apakah setelah saya bertobat, apakah saya seperti keyakinan yang lainnya, agar saya belajar tentang kehidupan dunia ini lagi? Kurang ajar kau manusia, berani-beraninya tidak sopan. Yang kentut itu rekan saya, bukan saya, makhluk. Astagfirullah. Iya Allah, ini Mas Haji sudah masuk angin ini lur. Ya sudah, begini saja. Jelas, suara itu berasal dari diri. Dari sini rekan saya. Oh walah. Ya Allah, terserah Anda lah. Jadi sekarang Anda tertarik begitu. Tentukanlah nanti saja. Tentu tidak lain tidak bukan beliau, Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Saya paham. Bau apa ini? Baiklah. Saya tidak kuat dengan bau ini. Ya, tahan sebentar, itu gas metana keluar dari tanah. Ya. Udah, sebentar. Kurang ajar kau manusia. Apakah Anda ingin bertaubat saat ini atau Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi dengan keyakinan saya? Kenapa? Ini tidak sangat enak sekali. Peralak ya kalah benar. Dengarkan baik-baik perkataan saya dulu. Jika Anda tertarik, Anda bisa ikut dengan beliau yang saat ini sedang ada di belakang saya. Anda bisa berpikir setelahnya ketika Anda sudah mengetahui betapa indahnya keyakinan kami. Kenapa? Bau ini sangat awet sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudahlah, jangan mengulur-ulur waktu. Bagaimana saat ini? Anda ingin masuk sekarang atau nanti?
dengan keyakinan kalian. Tapi, sebentar. Tunggu dulu sampai bau ini hilang. Aduh, ini makhluk terlalu lama mengulur-ulur waktu. Mohon maaf, ini saya masih ada banyak urusan. Tolong dipercepatlah. Jika kau bisa menyembuhkan lukaku, diriku akan semangat, akan semakin yakin masuk dan ikut keyakinan. Baiklah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Nirjara, sembuhkanlah pralaya kala ini. Allahu Akbar. Tenagaku pulih kembali. Alhamdulillah. Kenapa ilmu yang ada di dalam diriku sirna semua? Itu tadi keluar dari tubuh rekan saya melalui lubang yang ada di bawah. Jadi Anda sudah tidak bisa mendapatkan kekuatan Anda kembali. Masih saja kau tidak mau aku. Suara itu berasal dari... Ya terserah Anda lah. Bagaimana? Jika Anda ada keniatan, silakan jabat tangan saya. Baiklah. Ada-ada aja ini makhluk. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang atau nanti? Sekarang. Baiklah. Apa tadi? Coba ulangi manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa itu? Alhamdulillah adalah rasa bersyukur, ya, mengucapkan rasa bersyukur bahwa Anda sudah benar-benar ikut keyakinan saya. Namun Anda harus butuh bimbingan oleh beliau tentunya, yaitu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kenapa setelah mengucapkan tadi hati yang ada di dalam diriku menjadi sangat sejuk? Alhamdulillah. Itulah apa yang sudah Anda rasakan. Sudah tidak ada lagi rasa amarah, rasa dendam, rasa yang ingin benar-benar menguasai, dan rasa yang merasa paling benar. Itu sudah hilang semuanya. Begitu. Jadi silahkan Anda keluar, namun akan saya tandai Anda terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Batu Nirjara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Silahkan. Kenapa tanda ini seperti saya memiliki pakaian baru? Ibaratnya tanda itu hanya supaya untuk mengingatkan, begitu saja. Seperti itu, baiklah manusia. Ya, Terima kasih sama-sama. dan mohon maaf. Izinkan saya pamit Ya, silakan. Silahkan wahai makhluk, silahkan. untuk ikut beliau. Astagfirullah, ini tangannya nabrak ke kepala saya. Iya. Silahkan, Anda keluar. Tapi mohon maaf manusia. Suara apa yang tadi dirimu keluarkan itu? Suara yang mana? Yang berbarengan dengan bau yang tidak enak. Itu tidak usah Anda pikirkan, ya. Sudah, silahkan ikut dengan beliau. Apa? Silahkan bawa pasukanmu. Seperti itu. Suara apa? Suara ketuk. Baiklah. Dirimu akan pergi. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buah apa ini, Dik? Sini salah. Ketuk kamu, Dik. Udah. Ya begini Mas Haji, alhamdulillah tadi pralaya kala itu sempat saya kentutin dan beliau akhirnya bertobat. Kurang lebih seperti itu Mas Haji. Tapi lama, Pak. Sangat lama sekali. Oh. Sampai Berarti kamu kentut baunya paling awet ini, Dik. ya mungkin ini suatu world record ya. Nanti kita lihat dulu. Ini bunyi berapa kali tapi baunya kok bisa awet, Bang? Sudah sampai 5 kali sembarangan Mas Haji. Tapi nggak apa-apa, Dik. Ya. Namanya kentut itu gas. Metana. Iya, seperti itu. Yang harus kita keluarkan. Enggak jadi penyakit itu. Nah, benar sekali. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kaget Mas Haji. Siapa beliau? Dari energinya saya merasa panas gitu ya. Panasnya panas api, cuman tidak membakar Mas Haji. Panas ini tidak membuat kita terbakar. Assalamualaikum. Permisi. Jika Anda berkeyakinan sama dengan apa yang kita anut, silakan jawab salam saya. Jika berbeda keyakinan, tidak apa-apa. Dengan siapa ini saya berhadapan? Mas, dengar kan? Jadi benar kan? Tapi sebentar, dia mau Apa? masuk ke salah satu lembaga kita ini, Dik. Iya. Seperti mungkin ada yang mau beliau sampaikan ini. Iya. Silahkan jika ada yang ingin Anda sampaikan. Santer jatuh ini lagi. Astagfirullah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf, untuk memastikan apakah saya tidak salah, saya berhadapan dengan Sang Hyang Agni Bagaswara. Tentu manusia. Masya Oh. Allah Akbar, dia duduk ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian berhasil menobatkan Sang Hyang Pralayakala, Alhamdulillah. Sang Hyang kehancuran bagi umat manusia. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau agar kembali lagi ke jalan yang benar seperti Anda ini. Terbangunnya dirinya ingin membuat umat manusia menjadi manusia yang berada di zaman dahulu kala. Namun zaman semakin maju, maka dirinya tidak boleh menyentuh manusia dengan sembarangan. Dengan bangunnya dia, saya sebenarnya sangat tidak menyukainya, karena tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan cara paksa. Iya. Masya Allah. Sebagai tanda ucapan terima kasih saya kepada kalian, Apa itu Sang Hyang? terimalah pedang ini. Ini adalah salah satu pusaka yang saya tempa. Mohon maaf Sang Hyang, bukan saya menolak tawaran dari Anda, akan tetapi kami kesini membantu Sang Hyang Agni Bagaswara dan mungkin makhluk-makhluk yang lain yang ada di sini yang mungkin menuju jalan yang benar seperti Anda ini, dan kami insya Allah lillahi ta'ala kami tidak meminta imbalan apapun. Jadi saya rasa pusaka itu lebih berhak Andalah yang memegang daripada kami bangsa manusia. Mohon maaf sebelumnya Sang Hyang.
Tidak apa-apa manusia. Sungguh mulia sekali. Mengingatkan saya kepada Sang Yang Nurcahayaning Nirwana. Tadi saya sempat merasakan beliau berada di sini. Seperti itu. Apakah sebelumnya Anda pernah berjumpa atau sudah lama Anda tidak bertemu dengan beliau? Sudah lama sekali manusia. Seperti itu. Mungkin saya akan coba hadirkan beliau, tapi semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Pak Tunirjara, atas izinmu ya Allah, hadirkan beliau Sang Yang Cahaya Nur Nirwana. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sekali. Kalian adalah pemegang batu nirjara. Iya. Benar yang Anda ucapkan itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tolong turunkan tangan Anda, karena jangan Anda seperti itu, karena saya merasa sangat riskan, karena kita sesama makhluk ciptaan Allah. Baiklah manusia. Jika kalian memiliki waktu, silahkan mampirlah ke tempat saya kembali. Saya akan memberikan suatu hadiah suatu saat. Iya, insya Allah. Jika kami masih diberi kesehatan, rezeki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kami dipanjangkan umurnya sama Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kemanapun kita akan datangi, apalagi di Mahameru ini. Insya Allah. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon pamit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ndrik? Astagfirullah, Hendriknya kuat banget Mas Haji. Gimana Mas Haji? Ya benar itu. Tadi yang kita temui itu
Sang Yang Agni Bagaswara. Oh, benar rupanya ya. Masya Allah. Berarti kita misinya sudah selesai Mas Haji ya. Ya, dan tadi beliau sempat ingin memberi hadiah trik ke kita, cuman ya kita apalagi saya ya menolaknya Landrik. Takutnya untuk kedepannya Sang Yang Agni Bagaswara akan berpikir kita membantu beliau itu atas dasar imbalan, padahal kita gitu. akan lillahi ta'ala lah intinya. Oh iya, ya bagus itu Mas Insya Allah Haji. ikhlas. Memang kita kan di sini usaha tanpa ibaratnya suatu imbalan. Iya. Tapi tujuan kita tetap satu, untuk saling membantu. Iya. Begitu. Memang tidak apa-apa. Namanya juga beliau menawarkan, tapi kan kita menghormati lah ya. Iya. Mereka kan adalah makhluk yang lebih tinggi dari kita. Cuman tadi dari beliau itu menyampaikan trik untuk kita mungkin di lain waktu untuk datang kemari lagi dan kita pergi ke Gunung Raung tentunya. Tapi sangat disayangkan trik, tadi beliau tidak menawarkan jika kita datang ke sini kita akan diberi makanan ini dan itu mah kebiasaan sampean. Ya Allah. Ya berarti alhamdulillah dulu ya misi kita pada malam hari ini terselesaikan. bercanda lur, bercanda. Dan bagi kalian yang ingin mengemban amanah Batu Nirjara, monggo sahabat, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini sedulur. Begitu. Jadi saya mungkin sama Mas Aji mohon pamit ya sedulur. Saya Hendrik tentunya dan Mas Aji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.